Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Saputra dengan NIM 20042114 akan mempresentasikan materi pertemuan 5 sesuai di RPS Perencanaan Pembangunan, yaitu tentang dimensi kunci dan lembaga perencanaan pembangunan di Indonesia. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, itu dimensi kunci. Perencanaan pembangunan merupakan proses penting dalam mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan suatu negara atau daerah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks ini, terdapat dua dimensi kunci yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu dimensi ekonomi dan dimensi non-ekonomi. Dimensi ekonomi mencakup aspek-aspek yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pengembangan sumber daya ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Faktor-faktor ekonomi seperti pertumbuhan PDB, investasi, perdagangan internasional, serta efisiensi sektor-sektor ekonomi harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan. Tujuan utama dalam dimensi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan kestabilan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua itu dimensi non-ekonomi. Dimensi non-ekonomi mencakup berbagai aspek sosial, budaya, lingkungan, dan politik. Faktor-faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Di antara hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam dimensi non-ekonomi adalah pendidikan, kesehatan, akses terhadap layanan dasar, hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, serta partisipasi politik dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan utama dalam dimensi ini adalah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan inklusif. Kedua dimensi ini saling terkait dan harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan yang efektif. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat mendukung peningkatan kualitas hidup jika pembangunan juga memperhatikan aspek-aspek non-ekonomi seperti pendidikan dan kesehatan. Sebaliknya, perhatian terhadap aspek-aspek non-ekonomi dapat menghasilkan masyarakat yang lebih produktif dan berdaya saing secara ekonomi. Selain itu, pembangunan yang baik juga harus memperhitungkan keterkaitan antara kedua dimensi ini dalam konteks global. Proyek-proyek pembangunan yang berdampak ekonomi harus dinilai secara komprehensif terkait dengan implikasi sosial, budaya, dan lingkungan, serta dampaknya pada kebijakan nasional dan hubungan di internasional. Baiklah, kita masuk pada materi yang kedua, itu lembaga perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan pembangunan. Yang pertama itu dalam lingkup nasional, yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau disingkat dengan Bappenas. Kemenak PPN atau Bappenas adalah lembaga sentral yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional. Mereka merumuskan rencana pembangunan jangka panjang, menetapkan prioritas pembangunan, dan mengkoordinasikan kebijakan pembangunan antar sektor dan pemerintah daerah. Yang kedua itu dalam lingkup pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota memiliki lembaga perencanaan pembangunan sendiri, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau disingkat Bapeda. Mereka bertanggung jawab merumuskan rencana pembangunan tingkat daerah dan mengkoordinasikan program-program pembangunan di wilayah mereka. Yang ketiga itu Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS adalah lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data statistik yang penting untuk perencanaan pembangunan. Data dari BPS digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi dan sosial serta memantau progres pembangunan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.